Selamat sore. Bonnie always wins. I keep him when I sleep because he's my favorite. Thank you, Andrew. Okay. Selamat sore, mohon dibuka kameranya. Kita akan memulai kuliah rekognisi pertemuan ketiga ini, ya. Saya lihat sepertinya peserta semakin berkurang ini ya, entah kemana. Jadi saya berharap teman-teman yang terus mengikuti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk nanti mau mungkin menulis skripsi atau mungkin melanjutkan studi lagi nanti. Jadi eh, bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang relevan untuk kebutuhan teman masing-masing ya. Oke, saya akan memulai. Yang buka kamera baru Dava nih. Oke, Dava, Puspita, Vio Bunga, Anissa sudah membuka, Fresya sudah membuka, Nashwa, Raihan, udah rapi Raihan rambutnya ya. Hafni, Tia, Amelia, Zanasya, Fareza, Cantika, Desta Dwi. Oke, baik. Ya, meskipun pesertanya sedikit, tetap semangat ya untuk mendengarkan selama kurang lebih 1 jam ya. Hari ini kita akan membahas banyak istilah-istilah baru, atau mungkin juga teman-teman sudah pernah dengar sebelumnya, dan ada beberapa teori ya. Jadi mungkin teman-teman siapkan catatan ya. Walaupun nanti bisa ditonton lagi sih di YouTube ya, tapi lebih enak kalau sekarang langsung catat biar ingat gitu ya. Oke, saya akan langsung memulai. Mainda, Fania, Zanasha, kameranya sudah on. Oke, baik. Saya share screen dulu ya. Side by side. Oke. Baik. Iya, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, hari ini di pertemuan kita yang ketiga kita akan mulai membahas tentang teori pendekatan dan terminologi yang kita butuhkan ketika kita mau menganalisis teks-teks sastra Hindia Belanda. Minggu lalu kita sudah membahas sastra Hindia Belanda itu apa. Sastra Hindia Belanda adalah karya-karya sastra yang terbit di masa Hindia Belanda tentang Hindia Belanda. Apakah di masa Hindia Belanda saja? Tidak juga ya. Jadi yang di masa sekarang pun, tapi tentang kehidupan pada masa Indonesia masih menjadi Hindia Belanda, itu kita masukkan dalam cakupan sastra Hindia Belanda ya. Jadi kalau ada penulis kontemporer seperti yang minggu lalu saya rekomendasikan teman-teman untuk baca, yaitu Lebih Putih Dariku, itu salah satu novel kontemporer, tetapi settingnya ceritanya tentang kehidupan di zaman Hindia Belanda tentang seorang nyai ya. Nah, itu terbitnya baru, tetapi itu masuk dalam kategori sastra Hindia Belanda ya karena tadi menceritakan kisah kehidupan di masa Hindia Belanda ya. Oke.
Nah, lalu ketika kita bertemu dengan teks sastra Hindia Belanda, kita akan apa namanya memerlukan beberapa bahan-bahan untuk menganalisisnya ya. Sama seperti ketika teman-teman mau membuat nasi goreng misalnya. Udah disiapkan kan bahan-bahannya butuh apa kecap, telur dan lain-lain. Nah, nasi gorengnya pun mau style yang mana? Nasi goreng Chinese food atau nasi goreng apa misalnya Italia ya kayak di Solaria ada tuh ya nasi goreng Italia atau nasi goreng kambing atau nasi goreng hijau berbeda ingredientsnya tetapi ada basic ingredients yang sama gitu ya. Nah, itulah kira-kira analoginya ketika kita menganalisis teks sastra. Kita butuh bahan-bahan yang cocok untuk menu yang mau kita siapkan ya. Nah, dalam kerangka teks sastra Hindia Belanda, kita butuh kacamata kolonial dan postkolonial ini ya untuk kita bisa memahami teks-teks tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah gambar ilustrasi kira-kira merefleksikan kehidupan masa Hindia Belanda saat itu ya. Ada orang Belanda ya, terlihat mereka memakai jas, yang laki-laki, yang perempuan ada memakai dress ya. Ya, lalu ada penduduk asli atau lazim disebut pribumi atau orang Belanda menyebutnya inlander ya. Kata inlander itu ada di KBBI, jadi bisa aja kalau kita mau gunakan ya. Jadi inlander itu di sini teman-teman bisa lihat ada yang memakai kain ya, ada yang menggendong anak, tapi perhatikan anak yang digendong, apakah kulitnya gelap ya? Di situ di belakang ada bapak berpakaian memakai beskap, di belakangnya ada ibu-ibu memakai seperti baju putih dan kain batik di bawahnya dan menggendong anak. Anaknya ini terlihatnya sih bukan anak pribumi ya, jadi kemungkinan dia seorang babu ya. Nah, begitu juga dengan ibu-ibu yang di depan. Dia seperti menjagai anak Eropa yang kecil dua di bawah itu ya. Nah, ini juga kemungkinan babu. Jadi, seperti ini konstruksinya. Jadi, teman-teman mungkin ingat segitiga masyarakat kolonial Hindia Belanda pada saat itu, yaitu Eropa yang paling tinggi, lalu di bawahnya ada Timur Asing lainnya, Cina, Arab, dan di paling bawah adalah inlander tadi ya. Nah, jadi inlander ini menjadi semacam apa namanya perangkat disebutnya sih subordinat ya karena yang superior adalah yang Eropa begitu pada saat itu. Oke, jadi seperti ini gambarannya untuk teman-teman pahami sekali lagi. Jadi ketika yang superior itu adalah orang Belanda, yang inferior itu adalah inlander, di situ terjadi sebuah relasi kuasa ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, nah buku yang bisa kalian baca untuk memahami lebih lanjut bagaimana sih menerapkan analisis analisis teks-teks sastra Hindia Belanda ya. Ini yang baru saja terbit. Ada judulnya The Postkoloniale Spiegel. Ya. Kalau di minggu lalu kita belajar tentang Oost-Indische Spiegel dari Rob Nieuwenhuis, itu dia memformulasikan seperti apa sastra Hindia Belanda, ada diskursus kolonial di dalamnya, dan menggambarkan masyarakat Hindia Belanda. Di Postkoloniale Spiegel ini, eh, dia membaca ulang dengan kacamata postkolonial. Nah, apa sih postkolonial? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sehingga kalau teman-teman lihat ilustrasi bukunya yang berbahasa Belanda, di situ ada setting tidak tidak asing lagi ya. Bendera Belanda disobek warna birunya ya. Kelihatan ya. Itu setting ketika di mana tuh? Ada yang bisa jawab? Bu, mohon maaf Bu, bisa diperbesar gambarnya? Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar. Soalnya di sini munculnya kecil Bu. Oh, Iya. I see. Ya, 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 ya. Stop sharing Keynote. Kayaknya karena ininya deh. Stop sharing dulu. Oke. Saya besarkan.
Content only. Nah, sekarang apa lebih baik? Iya Bu, lebih baik. Oke, ya. Oke. Oh, makanya tadi nggak kelihatan ya berarti yang pertama ya. Oke, ini Iya Bu, gambarnya. kecil. Iya. Ya, gambarnya seperti ini ya tadi. Jadi ada babu ya, mungkin itu babu, lalu ada tuan Eropa tanda kutip, ada nyonya Belanda memakai dress di belakang ya. Nah, kalian lihat perangkat-perangkatnya di sini pribumi jadi tukang dagang, jadi babu, jadi jongos ya. Sedangkan yang Eropa menjadi tuan. Seperti itu konstruksi masyarakatnya pada zaman Hindia Belanda ya. Eropa yang menjadi superior, paling bawah adalah inlander atau orang pribumi. Nah, ini buku penting yang teman-teman bisa baca. Yang sebelah apa tuh yang agak berwarna-warni itu yang berbahasa Belanda. Terjemahannya sudah terbit, jadi silakan dicari dan teman-teman bisa baca di situ ada beberapa analisis tentang teks-teks sastra Hindia Belanda dalam kacamata postkolonial. Jadi mereka membongkar stereotipe-stereotipe kolonial yang ada dalam teks-teks sastra Hindia Belanda begitu ya. Nah, jadi buku ini kalau teman-teman lihat juga ya ilustrasinya itu ada cermin ya, sama kayak minggu lalu kita bahas bukunya Rob Nieuwenhuis Oost-Indische Spiegel, sama-sama pakai kaca, pakai cermin ya. Cermin mencerminkan masyarakatnya gitu. Nah, ini postkolonial Spiegel, cermin itu dipecah ya. Cermin itu dipecah dengan momentum Indonesia mau merdeka. Indonesia mau merdeka ditandai dengan gambar yang di bawah ini nih ya. Ada ilustrasi bendera Belanda disobek birunya. Itu mungkin tidak asing lagi bagi kalian ya, momentum ini. Nah, kaca yang yang retak dan pecah ini di belakang yang kalian bisa lihat ada ilustrasi bagaimana keindahan alam Indonesia. Lalu tidak lupa ada tuan Eropa berbaju putih ya di ujung. Juga ada anak inlander di atas kerbau. Ini adalah stereotipe kolonial ya. Jadi teks-teks sastra Hindia Belanda sangat syarat dengan cerminan penggambaran seperti ini bahwa Hindia Belanda itu alamnya sangat bagus, sangat indah ya. Tetapi masyarakatnya ya mungkin kurang kurang berpendidikan. Kita perlu membuat mereka lebih beradab itu kacamatanya kolonial pada saat itu ya. Dan sekarang mulai retak, mulai dipecah dengan pemikiran kritis postkolonial ya. Jadi silakan dicari buku ini sudah ada di berbagai platform di platform apa e-commerce gitu ya. Cermin postkolonial sangat baik untuk teman-teman memahami. Dan situ ada nama-nama penting teks-teks yang dibahas seperti misalnya Multatuli, P.A. Daum, dan Dido Michelson yang membahas Nyai juga ada di situ. Oke, nah jadi tadi ada kacamata postkolonial, ada teori postkolonial ya. Eh, ada sebuah buku yang mungkin teman-teman juga bisa gunakan. Di sini ada key concept ketika teman-teman mau mengkaji sebuah teks dalam kacamata postkolonial ya. Bisa dicari, ini kayaknya online-nya PDF-nya juga banyak deh bermunculan ya. Em, Silakan dicari. Di sini ada kata kunci yang dibutuhkan ketika teman-teman mau menganalisis teks dengan kacamata postkolonial atau kajian postkolonial gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Kita tidak akan bahas semua istilah hari ini, hanya beberapa saja. Mungkin ada beberapa yang juga sudah tidak asing lagi ya. Jadi ada aboriginal, agency, ambivalence, anti-kolonialism, dan semuanya. Jadi ketika langkah pertama ketika bertemu teks nih, oh menurut saya ini bisa deh dikaji dengan kajian postkolonial. Kalian coba cari mana ya
key konsep yang cocok. Misalnya decolonization ya. Oke, kalian nanti bisa buka buku ini, dipahami decolonization itu seperti apa. Lalu ada juga nanti dia akan kasih rekomendasi nama-nama pentingnya terkait teori itu gitu ya. Ini sangat membantu untuk kajian postkolonial ya. Oke, nah hari ini kita akan menggali beberapa istilah ya. Yang pertama ideologi ya. Jadi dalam sebuah teks pasti ada ideologi. Ideologi itu apa ya? Ide ya. Dalam konteks ini ya, seperangkat kepercayaan, prinsip tertentu yang mengatur suatu masyarakat tertentu ya. Jadi pasti sebuah teks atau produk budaya itu ada ideologinya gitu ya. Misalnya ketika kalian baca apa ya Naruto gitu ya. Di dalam Naruto itu bukan hanya sekedar teks kosong atau teks imajinasi, narasi, khayalan, tetapi ada ideologi di dalamnya yang kalau kita kulik, oh ini berarti Naruto ini mengajarkan tentang apa gitu ya. Misalnya persahabatan ya, persahabatan yang seperti apa? Oh, persahabatan yang apa misalnya yang saling yang tetap kuat walaupun dihianati misalnya begitu ya atau ternyata Naruto ini ada unsur perlawanannya terhadap kuasa dominan misalnya begitu ya jadi pasti di satu teks atau produk budaya ada ideologinya begitu sama juga seperti Tumblr ya yang lagi viral belakangan ini ya Tumbler itu produk budaya ya. Kita kan minum tadinya ya botol aqua biasa gitu udah oke ya. Sekarang tumbler itu memuat sebuah ideologi. Apa? Pertama, menentukan kelas ya kan. Kalau yang kelasnya murah ya mungkin tumblernya Lion Star cukup ya kan. Nah, mungkin dulu waktu zaman saya kecil yang paling mewah itu Tupperware ya. Nah, Tupperware itu harganya mungkin masih 100.000, 200.000. Sekarang tumbler udah meningkat lagi. Ada yang tumbler Stanley, ada Owala, segala macam ya. Nah, semua ini dalam produk budaya ini ada ideologi yang mau diangkat. Yaitu ketika kamu memiliki suatu barang, barang itu mengandung nilai atau value yang merefleksikan ideologi kamu gitu kira-kira begitu jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu pasti ada ideologinya gitu jadi kita bisa menggali itu sebagai apa namanya intelektual yang kritis ya. Konsep ideologi ini pertama kali dikemukakan oleh Antoine Destu ya saya nggak tahu bacanya gimana ya, akhir abad 18, dan dikembangkan dalam karya-karya Althusser ya. Jadi ini filsafat lah ya, kurang lebih begitu, ideologi. Nah, lalu ada istilah hegemoni. Hegemoni apa sih? Dominasi kelas terhadap kelas lain atas dasar kepemimpinan sehingga ini ya. Ini adalah deskripsinya. Mudahnya seperti ini, hegemoni itu kamu tidak tahu kamu sedang dikuasai oleh kelas lain gitu ya. Misalnya kita adalah kelas menengah ya, karena teman-teman bisa sampai ke pendidikan tinggi ya. Saya saya asumsikan teman-teman ada di kelas menengah ya. Kelas menengah tidak tanpa sadar atau mungkin sadar ya dikuasai oleh kelas atas. Misalnya kita nggak bisa nih sekarang nih mahasiswa kalau nggak ngopi nih, jadi harus ngopi, harus ngafe. Nah, secara tidak sadar kita sedang dihegemoni oleh ideologi, ideologi kapitalisme, begitu ya. Kita merasa itu kebutuhan kita untuk ngopi tiap hari di kafe, ya. Jadi seperti itulah hegemoni. Kita dikuasai oleh kelas lain dengan ideologi tanpa kita sadar. Atau bahkan kita memberikan diri untuk dikuasai, begitu ya. Nah, hegemoni ini bisa berbentuk fisik atau non-fisik ya. Non-fisik yang kita bahas ya di sini adalah dalam wacana atau diskursus ya. Jadi wacana itu bukan rencana ya. Misalnya kan teman-teman suka tuh, kita ke kapan-kapan ini yuk naik gunung yuk, atau kita jalan-jalan ke Bali yuk. Ah wacana doang. Di situ wacana bukan rencana ya. Jadi
berbeda, mohon dipahami. Wacana adalah sebuah diskursus ya. Dan ini hegemoni ini dikembangkan oleh Gramsci. Oke. Jadi ilustrasinya kurang lebih menggambarkan eh, dengan tepat ya bagaimana teman-teman dikuasai oleh tangan-tangan yang tak terlihat tanpa teman-teman sadari gitu ya. Termasuk saya, termasuk saya juga dihegemoni oleh ideologi kapitalisme. Misalnya saya tetap merasa "Oh, butuh nih untuk upgrade HP baru ya. Padahal ya mungkin ya itu juga bagian dari kapitalisme gitu ya. Selanjutnya, kita tidak meng-highlight bagaimana kapitalisme me- menjarakan kita semua, tetapi kita akan menggunakan isme-isme lain dalam kajian teks sastra Hindia Belanda. Ya, kita harus memahami dulu ada yang namanya imperialisme dan kolonialisme. Ya, jadi secara sosial historis teks-teks sastra Hindia Belanda itu muncul di latar waktu pada saat imperialisme dan kolonialisme terjadi ya. Kalau tadi hegemoni kapitalisme tadi misalnya kita ngerasa kita butuh banget nih ngopi tiap hari di kafe tuh ini di kafe ya. Imperialisme juga menghegemoni, tetapi hegemoni yang bentuk lain ya. Jadi suatu negara menguasai negara lain melalui fisik, secara fisik, sosial, politik ya. Inggris misalnya banyak sekali kan negara-negara yang dia kuasai pada pada zamannya begitu. Nah, imperialisme ini tidak harus dengan melakukan pendudukan secara langsung. Jadi tidak harus selalu secara fisik hadir gitu ya di negara jajahannya begitu. Sedangkan kolonialisme ini ditaklukkan benar-benar ya. Jadi secara fisik datang. Dan tujuan kolonialisme adalah 3G ya, Gold, Glory, and Gospel. Gold maksudnya adalah tadi emas ya, mengeruk kekayaan-kekayaan Indonesia, rempah-rempah yang dijual dengan keuntungan yang sangat tinggi. Saya katakan minggu lalu ya, saya pernah membaca dalam sebuah catatan, keuntungan satu karung rempah-rempah itu bisa membeli satu flat mewah di daerah Mentengnya London ya. Jadi sangat-sangat menguntungkan dan bukan cuma satu karung yang diambil ya. Berapa tahun kita dijajah gitu oleh pemerintah kolonial Belanda sehingga mereka menjadi sangat kaya karena itu ya. Jadi tujuan kolonialisme tadi gold yang pertama, yang kedua glory, kekuasaan. Jadi tidak hanya ekonominya tetapi juga powernya ya. Sehingga agak susah tuh untuk melepas Indonesia untuk merdeka ya. Proklamasi dideklarasikan 17 Agustus 1945, tetapi Belanda baru mengakuinya 1949 ya. Jadi ada 5 tahun masa yang sangat alot, mereka berunding segala macam, mempertimbangkan Indonesia mau dibikin serikat di bawah Belanda ya, federasi gitu, seperti persemakmuran, tapi Indonesia nggak mau, Indonesia mau mandiri. Ya, sealot itu karena kuasa itu penting ya. Ketika ya kita punya ekonomi yang kuat, kita nggak punya kuasa, mungkin bisa ditumbangkan. Ya, tapi ketika ekonominya kuat, kuasanya kuat, wah ini susah ditumbangkan. Nah, seperti itu yang terjadi pada waktu Belanda menjajah Indonesia. Dan ketika Gold dan Glory ini kesannya jahat dan maruk gitu ya, mereka pinter membungkusnya dengan gospel. Jadi bahwa mereka mereka memframing masyarakat asli, penduduk asli atau inlander ini tadi kurang beradab ya. Jadi kita datang sebenarnya kita bawa manfaat untuk mereka. Kita membuat mereka menjadi lebih beradab, mereka jadi lebih maju begitu. Jadi dibungkus dengan gospel ini. Nah, ketiga hal ini berjalan dan membuat kolonialisme berlangsung dengan cukup lama di Indonesia ya. Oke. eh Tadi kolonialisme itu menghasilkan
ideologi kolonial, jadi sistem berpikir, sistem kepercayaan, semuanya di semuanya ada untuk menguasai pihak kelompok negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Tadi ya, kita ditanamkan atau bukan hanya kita, misalnya orang-orang Belanda menanamkan dalam diri mereka ideologi kolonial bahwa masyarakat inlander itu inferior. Mereka kok makan pakai tangan ya? Mereka peradabannya kurang maju. Mereka kok pakai bajunya hanya bagian bawah aja ya, atas enggak ya? Berarti mereka memang perlu diajarkan, dididik oleh Barat gitu. Sistem berpikir ini yang sangat kuat yang ada dalam insan-insan kolonial pada zaman Hindia Belanda dan mungkin sampai saat ini ideologi kolonial ini masih ada ya. Jadi misalnya juga tadi ya, secara praktis ideologi kolonial tidak terbatas pada ekonomi saja, tapi juga pada kebudayaan seperti agama dan bahasa. Misalnya ya, Indonesia sebelum Belanda datang pun kita sudah punya praktik budaya sebenarnya ya, tetapi mungkin tidak didokumentasikan secara tekstual. Nah, begitu orang Belanda datang, mereka merasa, wah ini mereka tuh nggak punya aturan gitu ya. Ternyata ada gitu dan eh, kebudayaan itu semua dikeruk juga oleh Belanda, dicatat, didokumentasikan, jadilah produksi pengetahuan itu dari orang Belanda ya. Seperti yang main viral bunga bunga apa ya? Bunga Rafflesia Arnoldi ya, apa sih? Rafflesia Eh, Hanzelti, Bu. nah ya, Rafflesia Handelti itu betul Dava ya. Bunga itu sangat menggambarkan sekali apa yang kita lagi bahas beberapa minggu ini ya. Bagaimana peneliti-peneliti Eropa pada zaman kolonial itu pasti mereka dibantu oleh masyarakat setempat. Orang nggak kenal daerahnya kan, nggak kenal medannya, jadi harus ada yang bantuin. Nah, tetapi mereka seringkali dihilangkan dan produksi pengetahuan itu datangnya dari orang Eropa tadi. Jadi seolah-olah mereka yang, wih orang Eropa ini emang penemu ya, padahal mereka dibantu oleh masyarakat sekitar. Nah, seperti itu juga dengan agama, bahasa kita ya. Bahasa-bahasa daerah itu tadi yang saya pernah ceritakan pada teman-teman juga, bahwa nanti ujungnya nih kita akan lihat nama orang Belanda lagi gitu. Yang membuat kamus bahasa Indonesia, yang membuat kamus daerah itu nanti yang orang pertamanya adalah orang Belanda lagi gitu. Nah, jadi bagaimana kita sekarang semakin sadar akan hal ini membuat kita untuk apa ya? Jadi lebih kritis aja sih ya melihat sebuah teks ya dalam dalam kapasitas kita itu dulu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa membuat membuat teori-teori atau memproduksi pengetahuan sendiri yang dari daerah itu ya supaya supaya ya apa didokumentasikan melalui kita gitu ya. Tidak lagi dikuasai oleh orang-orang barat. Oke. Anyway, berikutnya ada teks-teks yang teks atau wacana postkolonial. Kalau tadi ideologi kolonial menekankan bahwa saya Eropa lebih superior daripada orang native, indigenous ya, inlander. Inlander adalah inferior, mereka butuh peradaban Eropa. Teks wacana postkolonial ini berusaha untuk memahami itu. Jadi, memahami artinya bukan memaklumi ya, tetapi kita melihat, oh, pantas ya mereka tuh melakukan A karena mereka tuh berpikirnya seperti ini gitu. Jadi kita tahu alasan mereka melakukan sesuatu begitu ya. What lies behind oke, behind the text gitu. Oke. eh Ya, jadi ketika kita mengkaji teori mengkaji sebuah teks dalam kacamata postkolonial, kita melihat beberapa hal yang dominan ada biasanya adalah pemikiran orientalisme. Orientalisme ini bukan soal Oriental Chinese gitu ya, bukan, tapi
bagaimana sudut pandang orang-orang Eropa ini melihat Timur itu eksotis ya, gitu. Eksotisism ini yang membuat mereka merasa Timur ini berbeda, lain ya, sehingga muncullah istilah othering ya, yang lain atau bahasa Indonesianya yang lian ya, LIYAN ya. Jadi pemikiran orientalis ini membuat ya tadi ya oposisi biner antara yang superior inferior ya, yang punya kuasa yang tidak punya kuasa, yang berkulit putih dengan yang berkulit gelap ya, biner, jadi dua, biner ya, selalu ada kutub, dua kutub yang berbeda ketika mereka melihat ini gitu. Saya Eropa makan dengan sendok dan garpu, saya beradab ya. Inlander makan pakai tangan, oh tidak beradab. Jadi selalu di kutub yang ekstrim ini, posisi biner ya. Jadi itu yang harus kita lihat pertama ketika kita membaca sebuah teks sastra dengan kacamata postkolonial ya. Bagaimana penulis ini merefleksikan orientalisme misalnya. Lalu bagaimana othering itu bekerja, strategi otheringnya ya, eh, ditunjukkan dalam teks. Bagaimana orang Indonesia ditunjukkan sebagai yang lian ya. Saya pernah baca salah satu sastra Belanda, Johann Fabricius ya. Dia itu seorang jurnalis, jadi jenis jenis sastranya itu dia menceritakan seperti diary begitu ya. Dia menceritakan aja hari ini saya ke Jakarta, saya ketemu apa gitu ya. Nah, salah satunya dia pernah dalam teksnya, saya melihat ada orang eh, inlander seperti monyet ya. Inlander seperti monyet manjat pohon kelapa dan mengambil kelapa gitu. Itu kan buat kita ya biasa aja. Itu kan usaha untuk mengambil sesuatu dari tempat yang tinggi gitu ya. Manjat pohon biasa aja kan, tetapi kacamata orientalis mereka, kacamata kolonial mereka membuat mereka berpikir orang inlander tadi itu seperti monyet. Nah, kalau mereka monyet berarti mereka adalah tanda kutip mendekati ke hewan, ya. Sedangkan si Eropa adalah yang manusia civilized, itu. Jadi seperti itu ketika kita membaca teks dengan kajian dengan kacamata postkolonial ya. Kita keruk bagaimana mereka membuat strategi otheringnya, bagaimana orientalismenya di dalam teks tersebut ya. Lalu, ups, kecepatan. Nah, di dalam kajian postkolonial ini juga apa ya, membuka ruang untuk kita menyuarakan yang terpinggirkan tadi, yang tadi nggak dianggap beradab, yang tadi nggak ada suaranya, nggak ada perannya, misalnya seperti Nyai yang saya katakan ya. Eh, atau Nyai atau Jongos di dalam cerita-cerita teks sastra Hindia Belanda atau sastra Belanda, mungkin mereka tidak ada perannya, tidak ada suaranya. Nah, di dalam kajian postkolonial ini ada namanya subaltern ya. Subaltern itu asal katanya dari dunia militer ya, untuk menyebut perwira di bawah kapten. Sekarang digunakan untuk menyebut orang-orang tertindas. Jadi subaltern ini akhirnya menjadi sebuah kajian lagi yang memungkinkan kita untuk membuka meng-highlight orang-orang yang tertindas tadi. Tadi misalnya ya, Nyai di dalam Lebih Putih Dariku sekarang disuarakan menjadi tokoh utama. Dia punya pemikiran, dia punya konflik batin, itu semua dibuka ya. Nah, jadi dalam postcolonial studies, subaltern itu jadi penting untuk dilihat ya. Nah, berikutnya ada istilah lain yaitu mimikri. Dalam istilah biologi mungkin udah familiar ya. Mimikri itu apa namanya, mengikuti warna permukaannya gitu ya. Ada hewan apa sih? Hewan apa sih yang seperti itu? Yang warnanya berubah mengikuti permukaannya?
Bunglon, Bu. Nah, ya, oke. Jadi mimikri ini seperti bunglon. Jadi bentuk-bentuk peniruan, penyesuaian terhadap etika dan kategori ideal Eropa. Seolah-olah sebagai sesuatu yang universal. Mimikri ini sampai sekarang sih kita masih menemukan ya. Misalnya standar cantik Indonesia masih bule, ya kan? Kalau ada anak lahir cakep putih, ih kayak bule. Nah, itu salah satu bentuk kita punya kategori ideal itu Eropa gitu ya. Nah, padahal cukup aja bilangnya anaknya ganteng ya, cantik ya gitu, bersih kulitnya atau apa kata-kata yang lainnya. Tapi ketika kita menggunakan kata bule, nah itu kita melakukan mimikri, bentuk-bentuk peniruan ya. Tidak hanya eh, respons kita, tapi kita sendiri melakukan misalnya kita mengecat rambut pirang ya, itu salah satu bentuk kita mimikri ya. Kita mau menyesuaikan diri dengan kategori ideal Eropa ya. Mengadopsinya supaya apa? Supaya karena kita tadi masih terhegemoni dengan eh, diskursus kolonial bahwa Eropa itu superior gitu ya. Seperti itu mimikri. Lalu tadi ada oposisi biner. Ketika dalam teks kita melihat beberapa tokoh, kita langsung tarik. Oh, iya ya, tokoh Belandanya jadi tuan, jadi pemilik perkebunan, jadi pejabat tinggi. Tokoh-tokoh Indonesianya mana nih? Oh, cuma ada jadi jongos, nyai, tukang bersih kebun gitu. Nah, oposisi biner ini yang kita gali nanti. eh, Siapa menjadi apa, lalu perannya seberapa, itu semua akan dibahas dalam oposisi biner ini, ya. Yang laki-laki dan perempuan, ya, beradab versus tidak beradab, Eropa versus Inlander, ya, versus-versusan ini yang digali di dalam teks. Oke, nah ketika kita menganalisis sebuah teks, kita ada beberapa bentuk ya. Yang pertama membaca kembali sastra kanon. Saya pernah membahas sepertinya kanon itu periodisasi gitu ya. Jadi misalnya tahun sekian sampai tahun sekian itu adalah masa pencerahan. Nah, masa pencerahan ini nama-nama sastrawan yang penting adalah A, B, C, D gitu. Nah, itu sebuah kanon. Nah, siapa yang membuat kanon, siapa yang menseleksi kanon, itu yang sekarang di dalam kajian postkolonial dipertanyakan. Sehingga membaca kembali sastra kanon ini penting ya. Kenapa tadi nama si Multatuli masuk di kanon? Ya. Kenapa nama P. Adau masuk? Kenapa nama lain tidak masuk ya? Nah, sekarang yang udah masuk dalam sastra kanon kita baca ulang apa yang ada di dalamnya seperti itu ya. Dan kita tadi mengkaji representasi subjek kolonial dalam berbagai teks kolonial. Jadi tadi ya representasi babu, representasi jongos, representasi tukang kebun dalam teks kolonial itu seperti apa ya. Misalnya kalau babu ya digambarkan nggak bersih misalnya gitu ya. Lalu makan pakai tangan, terus ya jorok apa segala macam. Semuanya digunakan representasi-representasi yang merendahkan yang digunakan untuk meng-highlight tadi bahwa mereka adalah inferior dan uncivilized begitu. Itu yang perlu dikaji. Dan perlu juga kita melakukan pembacaan karya-karya yang berasal dari negara bekas jajahan. Jadi sangat bermanfaat sekali nih ya, teman-teman membaca sastra Indonesia misalnya dengan latar latar kolonial. eh, Teman-teman kaji lagi itu tadi, adakah othering di situ, adakah orientalisme di situ, adakah suara subaltern diberikan di situ. Nah, ini berarti part yang sangat krusial buat kita ya, karena kita bisa membaca karya-karya dari Indonesia ya. Orang Belanda mungkin terbatas yang bisa baca
teks bahasa Indonesia. Tapi kita tahu teks bahasa Indonesia, mengerti konteksnya, dan kita sudah punya kacamata postkolonial tadi. Kita jadi bisa melakukan pembacaan terhadap karya-karya dari negara bekas jajahan tadi ya. Oke, nah jadi poin-poin untuk dikritisi ketika teman-teman bertemu dengan sebuah teks yang latarnya Hindia Belanda, latar kolonial, bisa mulai mempertanyakan hal-hal ini ya. Apakah para penulis yang menggarap tema-tema kolonial tadi mengukuhkan wacana kolonial? Tadi misalnya, oh ternyata di dalam teks itu masih ada tuh tokoh Belanda yang dominan, tokoh inlandernya dibuat tidak memiliki kuasa gitu ya. Atau mereka justru mengkritisi wacana kolonial. Misalnya tadi bukunya di Michelson Lebih Putih Dariku mengkritisi wacana kolonial. Si Nyainya bersuara, dia dalam suaranya itu dia ada dialog-dialog bagaimana dia menentang sistem kolonial begitu misalnya ya. Lalu apakah karya-karya yang tampaknya tak bertema kolonial ini dapat dibaca dalam konteks wacana kolonial ya? Misalnya em, ada Jacqueline Lulows ya, salah satu penulis perempuan, dia menulis tentang Delhi, perkebunan perkebunan gula ya, Syker Plantation di Delhi. Kesannya kan oh ya udah tentang perkebunan doang. Tapi apakah kesannya tidak bertema kolonial, tapi apakah karya ini dapat dibaca dalam konteks wacana kolonial? Ya ini kita pertanyakan. Pertanyaan berikutnya, apakah teks kolonial ini dibaca secara melawan arus untuk mencari adanya resistensi subjek kolonial? Tadi ya soal Nyai sama. eh Lalu soal mimikri dan subaltern juga kita gali dalam teks dengan cara adakah ambivalensi, split, instabilitas dalam wacana kolonial? Ambivalensi berkaitan dengan ambigu. Jadi adakah di situ hal-hal yang dirasa hmm, apa ya pinggir jurang gitu ya, pinggir jurang antara kolonial dan nggak kolonial ya, menjadi Eropa atau menjadi pribumi, kira-kira begitu ya, ambivalensi. Lalu adakah mimikri yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang pribumi misalnya? Oh si pribuminya semuanya berbahasa Belanda, ini berarti mereka juga mimikri ya. Ketika kita mengkaji teks bukan berarti dia tuh jelek ya. Ketika kita bilang, oh tadi si pribumi mimikri, si pribuminya cat rambut jadi bule gitu. Ini bukan berarti kita sedang menjudge dia itu mau menjadi Eropa, bukan ya. Kita hanya sedang mengkaji bahwa oh ada tokoh ini dia berusaha menjadi Eropa dengan cara apa dalam teks tersebut gitu. Lalu subaltern tadi ya kata kuncinya apakah subjek yang tertindas ini mampu bersuara secara subversif di dalam teks tadi. Eh, Kembali lagi Nyai tadi ya dalam Lebih Putih Dariku. Berikutnya, apakah teks-teks dari negara bekas jajahan ya jika kita sudah dapatkan kalau di Domi Shilson itu kan penulis Belanda ya. Misalnya teman-teman temukan penulis Indonesia, Iksa Kabanu deh misalnya ya. Iksa Kabanu dia punya cerpen, kumpulan cerpen tentang kehidupan hidup ya berbagai permasalahan problematika kehidupan di masa kolonial. Teman-teman bisa cari Iksa Kabanu. Kalau tidak salah digitalnya juga ada di Gramedia Digital. Gitu, semua untuk Hindia itu salah satu sumber saya untuk penelitian S3 ini juga karena penulis Indonesia yang membahas Hindia Belanda, tetapi dengan ya cara yang berbeda begitu ya. Nah, jadi teks-teks dari negara bekas jajahan ini yang harus kita highlight ya. Apakah teks-teks ini aktif terlibat dalam dekolonisasi kesadaran dan menantang wacana dominan tadi ya? Karena kita pengen tahu suaranya penulis Indonesia tuh seperti apa sebenarnya. Karena selama ini kan mayoritas suara Eropa terus yang kita dengar ya. Itu. Oke, nah jadi kacamata postkolonialisme itu
postkolonialisme atau pasca kolonialisme bukan hanya sekedar periode historis bahwa 45 itu sudah berakhir atau 49 menurut Belanda ya. Maka setelahnya baru dibilang postkolonialisme, bukan hanya itu, tetapi postkolonialisme adalah cara membaca. Tadi kacamata yang kita gunakan untuk membedah sebuah teks. Nah, teks ini, teks apa? Teks yang dari negara yang memiliki sejarah kolonialisme, misalnya Indonesia dengan Belanda, Inggris dengan India, atau negara lain ya, pokoknya yang pernah mengalami kolonialisme, kalian bisa bahas teks-teks sastranya bagaimana dan bagaimana teks itu nanti ya di apa namanya dikaji dalam kajian postkolonialisme sesuai dengan tadi kata kunci yang teman-teman rasa cocok ya. Misalnya kalau dalam teks itu cocoknya tentang hegemoni, oh ya udah bahas hegemoni. Atau tentang mimikri ya bahas nah itu gitu ya. Intinya adalah pembacaan teks dari negara yang memiliki sejarah kolonialisme. Tuh. Oke, kemudian cara membaca teks yang dihasilkan imigran dari negara yang memiliki sejarah kolonialisme atau diaspora. Jadi di Belanda itu ada penulis-penulis Ambon yang menulis dalam bahasa Belanda, menulis teks-teks sastra dalam Belanda. Nah, ini bisa juga kalau mau dikaji dalam kajian postkolonialisme, ya. Lalu berikutnya teks yang dihasilkan pada masa kolonialisme, baik yang langsung berkenaan dengan tema imperialisme atau tidak, ya. Jadi banyak artinya sumber-sumber kita. Ada sumber tadi, ya, segala jenis sastra berkaitan dengan negara yang memiliki sejarah kolonialisme. Jadi Inggris masuk, ya, Belanda masuk, siapa lagi yang pernah punya hubungan kolonialisme masuk semua teksnya. Lalu teks diaspora yang dihasilkan oleh diaspora itu juga masuk ya. Dan terakhir tentunya teks-teks yang terbit pada masa kolonialisme itu sendiri. Oke, jadi sangat kaya sumber-sumber yang bisa teman-teman gunakan untuk kajian postkolonial ini, ya. Lalu bagaimana cara postkolonial membaca teks ya? Kita harus menolak pembacaan netral ya. Jadi tatarannya sekarang teman-teman S1 udah bukan lagi membaca, oh ini adalah hikmahnya. Hikmah dari cerita ini adalah gotong royong, kerjasama, enggak ya? Kita lebih dari itu, kita udah curiga sama teks itu eh, standing position kita pertama. Jadi kita jangan netral dulu, kita harus curiga sama teks ini. Bagaimana membaca sama pentingnya dengan pengen baca gitu ya. Lalu kita juga menolak asumsi bahwa teks memiliki kemampuan untuk melampaui konteks historisnya. Jadi tetap harus konteks itu penting ya. Ada teks, ada konteks. Gak bisa tuh konteksnya kolonial tiba-tiba kita jumping ke arah lain yang di luar konteksnya ya. eh Intinya itu tadi. Jadi kita penting untuk mengetahui sosial historis terbitnya buku ini, pembaca, penulisnya, begitu latar penulisnya dan segala sesuatu yang terkait dengan teks ya. eh Berikutnya, kita juga harus memiliki asumsi. Ops, sorry, stop. Oke. Asumsi bahwa puncak-puncak kebudayaan Barat tak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme tadi ya. Inferioritas Barat, merasa Barat itu civilized, itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme. Bahwa sekarang Belanda menjadi negara paling membahagiakan nomor dua tidak dapat dilepaskan dari seberapa banyak karung rempah yang menguntungkan negara mereka dan membangun negaranya dengan stabil seperti sekarang gitu ya. Jadi begitu melihat Barat yang maju, kita tidak bisa melepaskan sejarah kolonial yang ada pada negara tersebut, gitu ya. Eh, Seperti itu. Oke. Dan kita juga mengkaji bagaimana ya bagaimana eh, wacana kolonial itu diterapkan di masa lalu ya untuk menolak representasi kolonial di masa kini. Ya, jadi ketika kita mengkaji sebuah teks
secara postkolonial kita ingin supaya misalnya tadi orang Indonesia tidak lagi dianggap sebagai inferior. Kita punya suara, kita sudah punya kita sudah punya sistem sendiri, sudah punya adat, sudah punya bahkan karya seni sendiri, peradaban sendiri begitu. Jadi kita menolak representasi kolonial, kita tuh uncivilized seperti itu. Nah, kita kaji itu dalam teks bagaimana itu terbentuk begitu ya. Oke. Nah, saya rasa itu beberapa kata kunci yang penting untuk kita melakukan kajian postkolonialisme dalam sastra. Teman-teman posisinya memiliki kemampuan bahasa Indonesia ya. Jadi bisa membaca teks-teks sastra Indonesia, membacanya dalam kacamata postkolonialisme bagaimana suara-suara subaltern itu terbuka, bagaimana representasi orang Indonesia sekarang dan sebagainya ya. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk tadi ya supaya stereotipe kolonial itu tidak lagi bertahan ya, seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. That's so. Okay, sure. You can. Belum ada? Apakah terlalu cepat? Mudah-mudahan tidak ya. Nanti bisa teman-teman ulang lagi kalau mau di YouTube atau bisa mulai cari-cari tadi ya beberapa rujukan yang saya berikan. Silakan dicari bukunya Cermin Postkolonial. Di situ bisa dilihat contoh-contohnya bagaimana sih pembacaan postkolonial itu terhadap teks-teks sastra Hindia Belanda dan ketika nanti teman-teman menemukan sendiri sebuah karya yang wah ini kayaknya bisa deh dikaji secara postkolonial, bisa ke kamus tadi ya, Key Concept Postcolonial Studies. Lalu dilihat apa ya kata kunci yang tepat untuk mengkaji teks ini gitu ya. Oke. Eh, Jika belum ada pertanyaan, maka saya yang akan bertanya pada teman-teman untuk mengetes saja sih apakah teman-teman mendengarkan ya. eh Nabila Zahra, boleh dibuka kameranya. Nabila Zahra, ya. Boleh secara singkat jelaskan apa itu hegemoni? Ya, Eh, maaf Nabila. Ibu tadi sebenarnya saya masuknya telat. Mhm. Eh, ini saya kira-kira aja boleh nggak Bu? Iya, nggak apa-apa. Ya, Hegemoni itu mungkin seperti menganggap bahwa semua orang Eropa itu unggul dan semua orang pribumi itu eh, apa ya kayak inferior gitu Bu. oke. Oke, Nabila Zahra, makasih atas jawabannya. Ya, itu salah satu praktik hegemoni ya, bagaimana kita tuh terkungkung dengan pemikiran Eropa superior, inlander itu inferior. Oke, makasih. Nabila Zahra, Meinda bisa menambahkan lagi mungkin hegemoni? Silakan. Ada satu kata kunci ya, hegemoni itu apa? eh, Silakan. mendominasi Mendominasi, oke. mendominasi suatu kelas terhadap kelas yang lain atas dasar ya, kayak kepemimpinan sehingga dominasi dianggap sebagai suatu kebenaran alamiah. Oke, ya. Nah, betul ya jawabannya dua-duanya. Satu kata kunci penting adalah hegemoni ini kadang kita tidak sadar, ya.
kita tidak sadar kita sedang dikuasai. Jadi tadi misalnya eh, kita merasa kebutuhan nih untuk ngopi di kafe, untuk kerjain tugas di kafe. Tanpa sadar kita sedang dihegemoni oleh ideologi kapitalisme. Gitu. Ya, jadi itu mungkin contoh konkretnya untuk mengingat ya. Oke, kemudian oposisi biner itu apa ya? Raihan, silakan Raihan. Kemarin apa nggak? Ini Ya, Bu. Iya, apa yang dimaksud dengan oposisi biner secara singkat saja? Oposisi biner adalah konsep dalam strukturalisme yang merujuk pada pembedaan fundamental antara dua konsep atau kategori yang berlawanan. Oke, misalnya apa tuh kategori berlawanan? Apa versus apa? Ayo. Siang versus malam. Oke, siang versus malam. Oke, oke. Dalam konteks orang Eropa dengan orang Inlander bagaimana? Benar, Bu. Cuma bisa. Oke, oke ya. Jadi saya ulangi, oposisi biner. Makasih Raihan atas responnya. Ya, Bu, makasih. Oposisi biner tadi, ya siang versus malam, oke ya. Dalam kajian postkolonial, oposisi biner kita bisa melihatnya superior versus inferior ya, Eropa versus pribumi, laki-laki versus perempuan, semua dibuat yang satu lebih unggul, yang lain lebih kurang unggul gitu ya. Civilized versus uncivilized itu secara konkret ketika kita melihat di dalam teks. Ada nggak nih oposisi binernya? Si tokoh A lebih unggul, tokoh tokoh pribumi kok kayaknya kelihatannya eh, tidak unggul begitu ya. Jadi itu yang dikaji dalam eh, postkolonial. Oke, oke, apakah ada pertanyaan? Saya anggap teman-teman mengerti ya. Tadi saya mengetes ternyata ada beberapa yang masih ada beberapa yang belum memahami secara menyeluruh ya. Ya, sebentar. Oke, baik untuk saat ini kita sudahi dulu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi atau ilmu yang bermanfaat untuk melakukan kajian teks secara postkolonial ya. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang kita langsung praktek ke dalam teks ya. Teman-teman bisa cari buku Lebih Putih Dariku, Wido Michelson, atau Iksaka Banu, semua untuk Hindia ya. Bebas yang mana yang mau kalian baca. Minggu depan kita akan bahas. Nah, saya harap teman-teman sudah membaca, jadi tidak bingung ketika kita bahas, oh tokoh ini siapa tuh gitu ya. Jadi bisa dipilih antara Lebih Putih Dariku atau Semua untuk Hindia. Semua untuk Hindia itu cerpen mungkin lebih mudah buat kalian ya di tengah tugas-tugas lain ya bacaannya nggak terlalu banyak kalau yang Semua untuk Hindia ya. Oke, minggu depan kita bertemu lagi. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Makasih, Bu. Terima kasih, saya izin keluar. Gak ada absen, ta.